Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, perlu kita pastikan apakah slide presentasinya bisa dilihat adik-adik? Sudah Pak. Bisa, Pak. Suaranya cukup jelas? Sudah, Pak. Jelas Pak. Jelas, Oke, Pak. baik, kita mulai ya. Untuk mata kuliah kewirausahaan malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-7. Adapun topik yang akan kita bahas adalah kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Nah, tentunya jika kita melakukan kegiatan berwirausaha, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, kreatif di sini ya kita harus mungkin kalau kita membuat sebuah produk, nah produknya mungkin kita buat semenarik mungkin, ya, sesimpel mungkin dan seenak mungkin dikonsumsi oleh customer kita. Juga perlu sebuah inovasi agar produk-produk yang kita hasilkan itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kita bahas dulu yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, apakah itu kreativitas? Secara bahasa sederhananya, kreativitas itu adalah memikirkan sesuatu yang baru. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, makanya seseorang itu disebut orang yang kreatif. Ya. Dia menciptakan sesuatu yang baru di luar daripada yang ada pada saat itu. Bagaimana agar kita bisa dapat berpikir kreatif? Nah, yang pertama, kita melihat dengan sudut pandang yang baru. Ya. Nah, misalnya kalau berbicara tentang sudut pandang, ya, nah, kita bisa membuat suatu metode, ya, mengenai sudut pandang baru ini. Misalnya kita mengambil sebuah kotak, ya, apakah itu kotak korek api dan lain sebagainya. Nah, di antara kotak-kotak itu kita akan pasang karet gelang, ya, sehingga kotak tersebut membentuk segi empat. Nah, setelah itu kita akan mendekatkan ke mata kita seolah kita meneropong, ya, aktivitas meneropong. Nah, di sana kita akan melihat beberapa sudut pandang tentang alam sekitar kita. Nah, itu hal yang mudah, ya, mengenai sudut pandang. Nah, tentunya seorang wirausahawan, ya, nah, dia pasti selalu berpikir, ya, apa yang bisa diciptakan, apa yang produk yang berbeda dengan ciptaan orang lain. Terus yang kedua, menemukan hubungan baru, ya. Nah, dia selalu berpikir bagaimana menghubungkan segala sesuatu, ya, sehingga menjadi sesuatu yang baru. Terus membentuk kombinasi yang baru. Nah, dari kemampuan, ya, keilmuan yang ada, pengetahuan yang ada, nah, dia coba mengkombinasikan segala sesuatunya. Nah, bisa saja kalau dari produk, ya, jadi masing-masing produk itu dicoba dikombinasikan. Nah, mungkin saat ini kita melihat banyak produk, ya. Nah, produk tersebut adalah
mencampurkan beberapa bahan ya atau mengkombinasikan beberapa bahan sehingga membentuk produk yang baru. Nah, itulah beberapa cara untuk berpikir kreatif. Nah, tentunya di dalam berpikir kreatif ini kita pasti di benak kita itu ada yang namanya 5W itu ya. Nah, why ya. Nah, mengapa, berapa, bagaimana ya, kalau how bagaimana, what, why, when, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan itulah yang selalu ada di dalam benaknya seorang yang berpikir secara kreatif. Nah, tentang berpikir kreatif ini ada beberapa pendapat dari para ahli yang salah satunya disampaikan oleh Robert W. Olson. Nah, dia mengatakan the art of creative thinking. Ya. Nah, seni di dalam berpikir kreatif. Dia menjabarkan ada 3 seni untuk dapat berpikir secara kreatif. Nah, itu apa kreativitas itu? Mengapa manusia berkreasi? Dan apa hambatan untuk menjadi kreatif? Nah, 3 seni inilah yang diperkenalkan oleh Robert W. Olson mengenai creative thinking. Nah, selanjutnya kalau kita pergi lebih jauh tentang definisi daripada kreativitas itu, ya, bisa dijabarkan menjadi kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Ya. Kreativitas dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru atau wawasan yang segar. Inilah definisi dari sebuah kreativitas. Jadi pada intinya kita harus dapat menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Tentunya dengan menghasilkan gagasan-gagasan yang baru atas produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah dari semua makhluk yang ada di dunia, hanya manusia yang dikaruniai akal untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih berbudaya, merencanakan kehidupannya, dan melahirkan gagasan yang kreatif dengan memiliki kemampuan self-determination, menentukan pilihan sendiri dengan pertimbangan tanggung jawab. Itulah nilai plus yang kita miliki sebagai makhluk yang sempurna di dunia ini. Ya. Selain dibekali akal, kita juga dibekali dengan pikiran. Jadi sehingga kita bisa membaca, melihat, menelaah apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita memiliki gagasan, ide-ide yang kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya istilah kreatif, ya, ini menurut John Eder pada tahun 1996. Menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Ini definisi kreatif pertama yang disampaikan oleh John Eder. Jadi menghadirkan sesuatu yang belum ada sebelumnya atau belum ada dipergunakan sebelumnya. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru, tidak bagi orang bersangkutan. Jadi bisa saja dipadukan, ya, kreativitas itu dengan ide-ide yang baru. Ide kreatif dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan 2 atau lebih ide-ide atau hal-hal yang berbeda secara langsung. Jadi dapat menggabungkan
dari dua produk, dua usaha yang berbeda, ya, dengan spesifikasi ide masing-masing dari usaha tersebut, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri atau sifat orang yang kreatif? Nah, ini menurut Guilford. Nah, dia menyatakan bahwasannya yang pertama itu cirinya adalah fluency. Artinya, fluency itu adalah kelancaran. Nah, dijabarkan menjadi banyaknya gagasan yang dikemukakan secara lancar. Jadi orang-orang yang kreatif itu mempunyai sifat dia memiliki banyak gagasan, banyak ide, ya, banyak pandangan dan lain sebagainya. Terus ciri yang kedua adalah flexibility. Flexibility adalah keluasan, ya, fleksibel, kelenturan. Jadi adanya keluasan dalam pemecahan masalah, ya. Jadi masalah-masalah yang ada dihadapi, ya, diselesaikan dengan berbagai macam cara penyelesaiannya. Sifat berikutnya dari orang-orang yang kreatif adalah originally. Nah, ini keaslian, ya. Nah, dia selalu mempunyai gagasan yang asli. Dia tidak menduplikat, ya, mencontoh gagasan orang lain. Jadi gagasannya memang betul-betul asli dari pemikirannya, ya, nah, dari produksinya dan lain sebagainya. Sifat orang kreatif yang lainnya adalah elaboration. Nah, ini penguraian. Nah, dapat menguraikan secara rinci. Jadi dia bisa membuat secara detail, ya, tentang apa-apa yang akan dia temukan, yang akan dia perkenalkan, produk baru yang akan di launching dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir adalah redefinition, ya. Nah, ini artinya perumusan kembali. Nah, dia akan membuat, ya, perumusan tentunya dengan perspektif yang baik. Inilah 5 ciri atau sifat orang-orang yang kreatif menurut Guilford. Nah, tentunya di dalam berwirausaha, ya, terkadang selama perjalanannya itu tidak mulus 100%, ya. Nah, tentunya ada hambatan-hambatan, ya, di dalam berkreativitas. Ini menurut Dedi Sepriadi pada tahun 1964, hambatan kreativitas itu bisa terdiri dari kebiasaan, ya. Nah, misalnya kebiasaan yang negatif. Nah, seseorang selalu bangun kesiangan, ya. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Terus keterbatasan waktu dan energi. Nah, jadi dengan kesibukan, ya, waktu yang digunakan sehari-hari, sehingga dia pun susah untuk berpikir yang lebih kreatif. Dan juga energinya sudah habis untuk melakukan aktivitas-aktivitas rutin. Selanjutnya, ketidakmampuan mengenali masalah. Ini juga menjadi hambatan kreativitas. Terus takut gagal. Nah, ini yang paling penting sekali, ya. Jadi ada kata pepatah, ya, jangan berumah di tepi laut, ya, atau di tepi pantai kalau takut dilanda gelombang, ya. Nah, itu ada istilahnya seperti itu. Jadi dalam
berkreativitas, ya. Jadi kita harus menghindarkan prinsip takut gagal, ya. Kebanyakan orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang telah gagal sebelumnya, ya. Tapi dia dengan keyakinan, ya, dengan prinsip try and try, ya, try error, ya. Nah, sehingga akan menemukan jalan keluar. Jadi sikap takut gagal itu juga menjadi penghambat untuk berkreativitas. Terus selanjutnya ada kritik orang lain. Nah, dia takut, ya, kalau sesuatu yang dia hasilkan itu dikritik oleh orang lain, dia tidak siap untuk dikritik. Terus puas diri dan tidak berpendirian, ya. Jadi dia cepat merasa puas, hanya bekerja sedikit, menghasil sedikit, tapi dia sudah berpuas, ya. Dan terkadang juga dia tidak konsisten, ya, atau tidak berpendirian. Hambatan kreativitas lainnya adalah kesulitan memusatkan konsentrasi. Nah, ini juga suatu masalah yang mendasar, ya. Nah, bagaimana dia bisa berpikir untuk berkreativitas sementara di pikiran, ya, di benaknya banyak hal-hal yang dia harus selesaikan, harus dia pikirkan, sehingga konsentrasinya tidak bisa terfokuskan atau terpusatkan untuk berkreativitas. Nah, hambatan kreativitas yang lainnya juga adalah kemampuan mengenal lingkungan, ya. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah perseptual, ya. Nah, ini perseptual ini adalah kemampuan untuk mengenal lingkungan. Jadi agar kreativitas kita berjalan lancar, ya, tidak ada hambatan, nah kita harus mengenal lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya emosional. Nah, emosional juga menjadi penghambat. Nah, emosional ini adalah perasaan yang ditujukan kepada seseorang atau pada sesuatu. Nah, kadang orang-orang yang memiliki emosional yang tinggi, ya, cepat terpancing, ya, sehingga suka marah, ya, dan lain sebagainya. Terus imagination. Nah, jadi imagination ini adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu, ya. Jadi imagine. Nah, dia sering berhayal yang positif, ya. Nah, jadi pada saat sesuatu terlintas di pikirannya, dia ambil pena, dia tuliskan, ya. Nah, selanjutnya adalah cultural, ya. Ini segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Terus ada environmental. Environmental ini berhubungan dengan suasana, ya. Intelektual, menggunakan kecerdasan untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah ekspresif, mampu memberikan atau mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, atau perasaan. Inilah beberapa hambatan kreativitas. Nah, ini ada dua studi kasus, ya, sebuah pertanyaan yang mungkin dicarikan jawabannya, ya. Nah, di mana Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Terus ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Nah,
Coba kita tebak. Apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bujur kakunya si Romeo dan Juliet itu disebabkan oleh apa? Silakan adik-adik yang mau berpendapat. Ayo, ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya Pak ada kemungkinan seseorang masuk lewat jendela Pak, dan mungkin hari saat itu sedang hujan. Jadi ya mungkin mereka terbujur kaku jendela karena ada mungkin penjahat Pak yang melukai mereka. Kalau misalkan karena terpleset itu nggak mungkin keduanya bisa terbujur kaku cuma karena terpleset doang Pak. Ya, bagus analisanya. Yang lain ada yang memberikan pendapat? Ya, ada lagi yang mau bisa menganalisa kasus ini? Nah, ini kita belajar jadi ini ya. Jadi investigator ini, penyelidik. Ayo, siapa lagi yang mau mencoba menganalisa? Nah, kira-kira si Romi dan Julie ini terbujur kakunya itu disebabkan oleh apa ini? Izin bertanya Pak, Ya, Romeo dan Juliet ini mereka ini manusia atau yang lain Pak? nah mungkin adik-adik ada sebagian yang belum kenal ya kisah si Romeo dan Juliet ini ya. Nah, jadi ini kisah di sekitar kisah percintaan ya, dua orang remaja ya. Nah, yang satu namanya si Romeo, yang satu Juliet ya, ceweknya Juliet, cowoknya Romeo. Nah, kalau di Indonesia itu Romeo itu kisahnya namanya disingkat menjadi Romi, dan Juliet itu jadi Julie ya. Jadi cerita kisah cinta si Romi dan si Julie ya. Nah, jadi Romi dan Julie ini adalah cinta sejati sehidup semati ya. Nah, ini kalau adik-adik mungkin ada kesempatan mungkin bisa mencoba mencari di YouTube ya. Barangkali masih ada video atau film tentang kisah percintaan si Romi dan si Julie ini ya, Romeo dan Juliet. Nah, jadi ini Romeo dan Juliet ini adalah orang ya, manusia. Nah, jadi dia bukan boneka dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang mau berpendapat lagi ya tentang terbujur kakunya si Romi dan si Juliet di lantai? Apa saja kemungkinan penyebab kematiannya ya. Nah, tadi ada yang berpendapat ya, ada penjahat atau orang yang berniat tidak baik masuk ke rumah mereka ya. Nah, kemungkinan pada saat itu hujan ya, sehingga ada genangan air di situ ya. Nah, setelah mereka dibunuh mungkin air yang membasahi pakaian si pembunuh tadi itu berserakan atau menetes di sekitaran tubuh si Romeo dan si Julie. Yang lain ada bisa menganalisa?
Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya Pak, Romeo dan Juliet ini adalah dua ekor karena ada air yang tergenang di dekat mereka. Jadi saya mengidentifikasi air yang tergenang ini sebagai akuariumnya yang pecah, di mana akuarium tersebut terletak di jendela, Pak. Jadi akuariumnya pecah, ada genangan airnya, kemudian si Romeo dan Juliet ini, ikannya ini terbujur kaku karena tidak lagi berada di dalam akuarium, Pak. Oke, ya. Nah, ini ada dua pendapat. Nah, yang lain, satu lagi. Siapa yang mau berpendapat? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, Romeo dan Juliet ini seorang sepasang kekasih. Mereka itu kehilangan sebuah pekerjaan atau karirnya gitu kan, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan jatuhnya miskin gitu, Pak. Sehingga mereka itu bisa bangkrut dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Hingga tak berdaya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi dari potongan cerita ini, ya, ada beberapa pendapat. Nah, masing-masing mungkin pendapat itu bisa saja jadi benar ya. Nah, tadi ada pembunuh yang masuk menjadi jendela ya, karena jendelanya terbuka ya. Nah, terus tadi ada juga yang sepasang ikan yang berada di akuarium ya, akuariumnya pecah. Nah, terus airnya tumpah ke lantai ya. Terus tadi ada juga pendapat si Romeo dan si Juliet ini jatuh bangkrut ya. Nah, tapi bisa juga terjadi seperti ini ya. Nah, di sini air yang tergenang ya di dekat di Romeo dan si Juliet itu ya, yang terbujur kaku. Nah, bisa saja air itu mungkin air keras ya, karena di sini disebutkan jenis airnya. Nah, mungkin mereka meminum cairan tersebut ya. Nah, apakah itu minum baygon ya, karena sepasang kekasih ya, yang katanya sehidup semati ya. Nah, kalau kita kan satu hidup satu mati ya. Nah, kalau mereka sehidup semati. Nah, jadi banyak hal yang bisa diilustrasikan di sini ya. Nah, nanti kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, ternyata ya ini tadi ya, yang betul adalah pendapatnya yang kedua. Siapa tadi yang ini yang mengatakan akuarium? Ya, siapa namanya? Fauzan Kamil, Pak. Fauzan Kamil ya. Karena kalau saya sedang posisi full screen ya, nama adik-adik itu tidak muncul di layar. Nah, jadi Fauzan Kamil ya dia yang benar ya. Nah, di sini kan disebutkan dua ikan ya sedang berenang dalam akuarium. Nah, akuarium itu terletak di dekat jendela. Nah, tiba-tiba ada tiupan angin kencang ya yang meniup gorden jendela. Nah, dan gorden tersebut mengenai akuarium dan menjatuhkannya ke lantai. Tentunya isi dari akuarium itu ya, kedua ikan itu terlempar ke lantai dan lama-lama mati karena tidak bisa hidup tanpa air. Nah, kedua ikan tersebut bernama Romeo dan Juliet ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, tadi dikatakan ya orang-orang yang mempunyai kreativitas itu dia melihat dengan sudut pandang yang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah
tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya masalahnya tidak berubah, ya, masalahnya tetap. Nah, namun bagaimana kita mengubah cara pandang kita, ya, tentang masalah tersebut, tentunya dengan berpikir secara positif. Nah, contohnya adalah memandang sebuah kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi yang berat, ya. Jadi inilah yang disebut dengan bagaimana kita mengubah cara pandang, ya. Nah, kadang orang hanya mengatakan kegagalan itu sangat sulit dilupakan dan sangat sulit diterima, ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang berpikiran positif, nah, kegagalan itu adalah sebuah sukses yang tertunda. Nah, sehingga yang bersangkutan itu dia akan jadi plong, ya. Dia tidak mengalami frustasi. Tapi kalau kegagalan itu dianggap sebuah kegagalan yang tiada henti, maka itu akan menjadi beban berat bagi pemikirannya, ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya, dari sudut pandang yang baru. Nah, itulah orang-orang yang berpikir untuk bisa berkreativitas. Nah, orang-orang yang pemikir kreatif, ya, dia akan selalu bertanya, ya. Dia akan bertanya di dalam sebuah akronim SCUMP, ya, SCUMPS, ya. Nah, di mana S itu adalah shape, ya, bentuk, ya. Nah, dia akan berpikir ini bentuknya seperti apa, ya. Kalau saya mau buat produk baru, ya, produk ini sudah ada. Nah, kalau saya mau buat produk baru seperti apa yang mau saya buat? Nah, di sana di gambar kita lihat, ya, gambar melon, ya. Biasanya kan buah melon, ya, ini, ya. Nah, ukurannya kan bulat, ya. Nah, namun dia lihat dari perspektif yang lain, ya, dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang baru. Nah, bagaimana dia bisa menanam, ya, sehingga menghasilkan bentuknya yang semula bulat, ya, atau oval menjadi bentuk persegi. Nah, sekarang kita lihat ada yang bentuk persegi ini dijual orang. Terus juga dia akan berpikir, ya, color, tentang warna. Nah, warnanya apa, ya? Nah, apa warna yang sangat digandrungi orang saat ini, ya? Nah, biasanya untuk anak-anak muda, ya, nah, jika produk itu berupa misalnya kendaraan roda 4, bagi anak-anak milenial, nah, tentunya mereka akan lebih memilih warna-warna kendaraannya, warna-warna yang kontras, ya, warna-warna yang menyolok, ya, misalnya kuning, merah, ya, dan lain sebagainya. Terus juga use, ya, penggunaan. Nah, jadi untuk apa kegunaan dari produk yang kita hasilkan itu, ya. Nah, dia bisa menggantikan kerjaan apa, ya, dan lain sebagainya. Terus dia juga berpikir tentang material. Nah, bagaimana untuk memproduksi suatu produk, nah, materialnya dia datangkan dari mana, ya. Nah, apakah material itu selalu ada, ya? Apakah material itu harus didatangkan, diimpor, dan lain sebagainya. Termasuk juga material untuk packaging, ya, untuk bungkusannya. Apakah mau dibungkus pakai triplek, pakai kardus, ya, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus yang selalu dipertanyakan di dalam benaknya seorang pemikir yang kreatif. Nah,
selanjutnya adalah part ya. Nah, bagian-bagian ya. Nah, jadi komponen-komponen untuk sebuah produk itu bisa didapatkan dan tersedia. Selanjutnya adalah size, ukuran ya. Nah, biasanya untuk perangkat telekomunikasi ya, smartphone, tablet dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk smartphone ya, biasanya orang lebih cenderung untuk membeli ukuran yang kecil sehingga bisa dimasukkan di pocket ya, bisa dimasukkan di dompet, di dalam tas dan lain sebagainya. Sehingga dengan ukuran yang kecil, berat dari benda tersebut juga akan lebih ringan. Nah, selanjutnya adalah teknik create ya. Nah, create ini adalah menciptakan ya, membuat. Nah, tentunya teknik yang pertama itu membuat kombinasi baru ya. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan murni sesuatu yang baru, nah kita bisa menciptakan sesuatu yang baru itu dengan cara melakukan kombinasi ya, perpaduan dari berbagai hal sehingga menghasilkan suatu produk yang baru. Terus menggunakan input yang random ya. Nah, inputnya boleh siapa saja, dari mana saja, apa saja ya, dan kapan saja. Terus membuat eliminasi ya. Nah, jadi hal-hal yang tidak perlu ya itu harus dieliminasi. Menggunakan alternatif. Nah, jadi jika seandainya material atau bahan untuk membuat produksi tersebut misalnya sulit didapatkan ya, atau biaya transportnya lebih mahal, kita harus memikirkan alternatifnya seperti apa ya. Terus mencoba cara pikir yang terbalik ya. Nah, sama seperti hal tadi ya, orang berpikir kegagalan itu adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, sementara dia orang-orang yang berpikir kreatif, dia akan menjadikan kegagalan itu adalah cambuk ya, atau pendorong atau motivator untuk berhasil. Nah, sehingga mereka mengatakan kegagalan itu adalah hanya keberhasilan yang tertunda ya. Terus teknik create lainnya adalah kasus-kasus ekstrim ya. Nah, berikutnya ada teknik visual thinking ya. Jadi teknik visual thinking ini bisa kita istilahkan dengan istilah ATM ya. Jadi biasanya kalau di dalam dunia bisnis prinsip visual thinking atau ATM ini sering diterapkan ya. Nah, pertama amati produknya ya, terus tiru produknya dan lakukan modifikasi. Karena untuk betul-betul menciptakan sesuatu yang baru itu akan memakan waktu ya, memakan upaya dan usaha yang berat. Nah, sehingga jalan yang mudahnya adalah kita menggunakan teknik visual thinking. Nah, apa saja teknik itu isinya? Nah, itu pertama seeing ya. Nah, seeing itu artinya amati ya, lihat-lihat ya. Nah, kalau perlu dibeli produk yang bagus tersebut ya. Misalnya kita datang ke sebuah toko ya, supermarket, mall dan lain sebagainya. Terus kita melihat ada sesuatu yang menarik. Akhirnya kita harus mengamati ya produk tersebut. Terus nanti kita akan tiru, kita buat juga barangnya yang seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, tapi kita harus melakukan modifikasi terhadap hal-hal yang telah kita amati dan yang kita tiru tadi. Nah, selanjutnya adalah tips meningkatkan kreativitas ya. Nah, jadi untuk meningkatkan kreativitas ini juga ada tipsnya. Nah, pertama
Tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Mempelajari seni musik serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Nah, tips yang kedua adalah kenali hambatan kreativitas Anda. Ya, nah, tadi kita ada membahas tentang hambatan-hambatan kreativitas. Nah, kita harus kenali hambatan-hambatan tersebut dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan. Ya, mengeliminir hambatan tersebut. Dan yang ketiga adalah biasakan berpikir berbeda. Ya, nah, ini beberapa tips untuk meningkatkan kreativitas. Ini si penemu bola lampu pijar, ya, si Thomas Alva Edison, ya. Nah, dia mengatakan kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% adalah kerja keras. Jadi apa makna yang terkandung di sini, ya? Jadi kreativitas itu memainkan peranan hanya sedikit saja, ya. Ini Thomas Alva Edison mengatakan hanya 1% saja, ya, inspirasi. Yang sisanya adalah kerja keras, ya. Jadi kalau inspirasi kita itu ada, ya, tapi tidak diimplementasikan, ya, tidak dilakukan dengan kerja keras. Nah, ini menurut ceritanya si Thomas Alva Edison, ya. Nah, untuk menemukan bola lampu pijar, ya. Nah, ini si Thomas Alva Edison ini melakukan percobaan sebanyak 1000 kali, ya. Nah, 1000 kali. Dari 1000 kali percobaan tersebut, ya, 99 kali percobaan itu adalah gagal, ya. Lampunya belum menyala, ya, sudah dicoba trial error berulang-ulang sampai 99 kali, ya. Nah, lampu juga tidak menyala. Akhirnya untuk langkah terakhir, ya, 1 kali percobaan, nah, itulah yang membuat dia berhasil, ya, menyalakan bola lampu pijar, sehingga dia diberikan hadiah Nobel oleh dunia internasional atas kreativitasnya, penemuannya, ya, dalam menemukan bola lampu pijar. Nah, jadi begitu juga dengan kita yang akan menjadi wirausaha, ya. Nah, memang kita dituntut untuk kreatif, ya. Nah, terus kita harus secara inspirasi kita mengeluarkan ide-ide kita, ya. Tapi tetap, ya, keberhasilan itu selalu ditopang dengan kerja keras, ya. Nah, kalau di sini dikatakan 99%, ya, keberhasilan itu dengan kerja keras. Nah, selanjutnya yang kedua adalah inovasi, ya. Nah, inovasi ini adalah proses menemukan, ya, proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru, ya. Nah, jadi kita coba baca pelan-pelan, ya. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang, ya, karena sifatnya sangat relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain atau dalam konteks yang lain, ya. Nah, jadi selanjutnya, memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat, ya, atau sosial ekonomi. Ini oleh G.D. Raka 2001, ya. Terus selanjutnya,
Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Ini menurut John Eder ya pada tahun 1996. Di dalam diri seseorang wirausahawan ya, nah itu harus ada ya 3 komponen ini. Di antaranya adalah creative thinker. Creative thinker ini mempunyai power ya atau kualitas untuk menghasilkan ide-ide. Selanjutnya adalah inovator. Nah, inovator ini memperkenalkan sesuatu yang baru atau sebagian sesuatu yang baru seperti produk atau jalanan pada pasar. Nah, sedangkan inventor, inventor adalah kombinasi antara kreatif dan thinker dan inovator. Orang yang berani menginvestasikan modalnya. Terdapat 3 hal perilaku inovatif ya menurut John Eder 6. Pertama adalah generating ideas ya. Jadi kita harus memunculkan ya ide-ide yang kreatif. Selanjutnya harvesting ideas ya. Nah, jadi kita ini panen ya. Masih meliputi kelompok yang sama dalam mengumpulkan, menyaring dan mengevaluasi gagasan. Selanjutnya yang ketiga adalah developing and implementing this idea. Masih melibatkan kelompok dalam mengembangkan, meningkatkan gagasan sampai saat diberikan tanggapan yang berasal dari orang lain. Karakter individu yang memiliki perilaku inovatif ya, menurut John Eder pada tahun 1996. Memiliki visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai, bahkan ketika mereka belum memiliki titik awal yang pasti bagaimana untuk mencapainya. Mendefinisikan sasaran spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, mampu menghadirkan contoh, masalah atau wujud ide untuk membujuk dengan rasional. Mendapatkan dukungan tidak hanya dari atasan tapi juga dari rekan kerja maupun bawahan. Dan mampu membangun kelompok dengan tujuan yang sama sehingga semua orang merasa mereka itu partner dan dalam kegiatan. Selanjutnya adalah berani dan mampu mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menghadapi kesulitan ataupun hambatan. Ini karakter individu yang memiliki perilaku inovatif menurut John Eder ya. Pertama adalah mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain ya. Yang kedua, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan dan sumber daya yang ada agar kegiatan berjalan. Mampu mengatasi hambatan dengan baik terhadap setiap campur tangan dan oposisi, misalnya kritik yang detail, kelambanan, kurang antusias, dan perselisihan. Memiliki ketekunan menjaga momentum setelah adanya penurunan antusiasme anggota kelompok. Mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok agar terlibat secara penuh dan adil dalam setiap penghargaan yang diberikan. Ini perilaku inovatif menurut Josh GM dan Tol G 2001. Mencari tahu teknologi baru, proses, teknik, ide-ide baru. Menghasilkan ide-ide kreatif, memajukan dan memperjuangkan ide-ide orang lain.
meneliti dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide baru, mengembangkan rencana dan jadwal yang mantap, ya, jadwal yang matang untuk mewujudkan ide baru tersebut kreatif. Tahap-tahap perilaku inovatif itu ada 3 tahap, ya, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, perilaku inovatif merupakan proses yang bertahap, kegiatan yang berbeda, dan dengan perilaku individu yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap tahapannya. Ini tahap-tahapan perilaku inovatif. Model perilaku inovatif individu, ya, ini oleh Scott SG dan Bryce RA 1994. Model perilaku inovatif individu itu, ya, dibagi menjadi 4 sistem yang saling berinteraksi. Lingkungan dan perilaku inovatif, ya, level individu. Lingkungan merupakan interpretasi kognitif sesuai kelompok yang diberi label lingkungan psikologis. Lingkungan mempresentasikan sinyal 2, ya, penerimaan individu. Individu menggunakan informasi yang merumuskan harapan dan tindakan. Nah, selanjutnya adalah leadership, ya. Nah, ini mengacu pada teori leader member experience atau LMX. Nah, ini menekankan partisipasi, kolaborasi, gaya kepemimpinan, atau bagaimana pemimpin seharusnya bertindak untuk memunculkan kreativitas dan inovasi bawahannya. Ini sambungan dari model perilaku inovatif tadi, dan yang selanjutnya adalah tentang kelompok kerja. Ketika kelompok mendukung sesuatu individu dengan memperbolehkan inovasi untuk muncul dan memberikan kesempatan kerjasama dan melakukan kolaborasi individu, akan melihat kelompok sebagai kesatuan yang mendukung inovasi. Selanjutnya adalah gaya pemecahan masalah. Nah, gaya pemecahan masalah intuitif memiliki hubungan yang positif dengan perilaku inovatif. Sedang gaya pemecahan sistematis memiliki hubungan negatif dengan perilaku inovatif. Nah, terakhir, ini model perilaku inovatif individu, ya, yang disampaikan oleh Scott SG dan Bryce RA pada tahun 1994. Ini ada leader rule, ya. Nah, jadi ada aturan-aturan bagi leader. Terus leader member expectation, intuitive problem solving, terus ada career stage, systematic problem solving style, ya. Nah, terus ada support for innovation dan juga resources apply. Selanjutnya adalah innovative behavior. Oke, adik-adik, slide-nya sudah kita sampaikan. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, kita ini saja, ya, kita siapkan kamera untuk melakukan foto bersama. Oke, sudah siap? Saya
coba screenshot dulu. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang kedua silakan siap-siap. Ya, kita screenshot lagi. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk layar yang ketiga, ya silakan adik-adik siap-siap. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Baik adik-adik semua, ya kita akhiri pertemuan perkuliahan kita malam ini. Ya, kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita live ya. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak.